Oke, sobat ternak, seperti yang kita janjikan, kita rencananya akan bikin kolam portable. Itu fungsinya untuk bikin yang namanya itu tempat budidaya azolla ya. Tanaman azolla ini tanaman yang sangat bagus juga buat pengganti atau menjadi bagian pakan alternatif maupun pakan penunjang, baik untuk jenis unggas maupun jenis ikan sendiri sebenarnya. Meskipun yang lebih bagus lagi itu yaitu jenis tanaman wolfia juga ya, jenis gangga seperti ini, tumbuhan yang hidup di atas permukaan air ya. Oke, seperti apa sobat bentuk dan jenis kolam portable yang kita bikin, kemudian sudah kita pasang di dalam kolam ikan budidaya ikan nila kita itu ya. Oke sobat, mari kita coba. Tidak ada hal yang begitu luar biasa sebenarnya, tapi secara esensinya ataupun secara fungsionalnya itu insya Allah ini akan sangat membantu sobat ya. Karena kemarin bokap itu iseng memasukkan tanaman, jenis tanamannya itu kalau di kampung ini kita sebutnya kiambang ya. Nah, setelah beberapa hari dimasukkan, hampir kurang lebih 10 hari itu, perkembangannya cukup signifikan, dan pada akhirnya kita berinisiatif daripada kita membudidayakan kiambang ini hanya sebatas untuk pembersih air ataupun untuk peneduh ikan-ikan kita, kenapa nggak sekalian kita bikin tuh ya kolam portable, dan kita bisa juga budidaya azolla di sana. Nah, seperti ini sobat yang di dalam area. Oke, ini Sultan Pesel sudah datang ya. Sultan Cikumbang. Sultan Cikumbang. Oke, Pak Ahong. Nah, inilah bentuk kolam portable apung yang kita bikin. Jadi kita punya kolam di dalam kolam gitu kan. Ada tim di balik tim gitu kan. Ada skenario di balik skenario. Jadi dengan mindset itu kita mendapatkan pemahaman baru bagaimana permukaan atas kolam yang areanya cukup luas kita melakukan azas pemanfaatan gitu ya. Jadi dalam kolam portable yang kita sekat ini kita akan melakukan budidaya jenis tanaman gangga yaitu azolla, yang meskipun lebih optimal lagi pakan alternatif ini sebenarnya jenis tanaman gangga seperti nama itu apa, wolfia. Nah ya, tapi nanti kedepannya kita akan coba kembangkan juga wolfia. Kenapa kita kasih sekatan dan berbentuk kolam portable ini? Kalau kita langsung budidayakan azolla yang tercampur dan tidak ada batasan dengan jenis ikan kita, maka kemungkinan besar jenis tanaman azolla ini akan sulit berkembang karena langsung dikonsumsi oleh ikan-ikan kita di sini. Makanya kita kasih sekatan, kemudian kita kasih pengapung supaya ketika intensitas hujan maupun kuantitas dari debit air ini naik, dia juga ikut naik gitu. Kalau airnya berkurang atau menyusut, dia juga ikut berkurang. Jadi fleksibel lah ya, seperti kolam apung yang biasa kita lihat di beberapa keramba yang ada di kalangan peternak jenis ikan ini, maupun ikan air tawar ataupun ikan laut ya, seperti ini sobat. Dan di sini ada tamu spesial juga nih ya, Sultan Pesel, bukan Sultan Cikumbang. Oke, karena area kolam kita cukup besar, ini padahal ukurannya lumayan loh, 4 kali 180 cm ya. Jadi panjang itu 4 meter, lebarnya itu 180 cm ya. Kalau dalam pembikinan kerangka awal kita pikir ini kecil besar ya. Ternyata setelah kita masukin di area kolam kita yang cukup besar, jadi terlihat kecil. Jadi lumayan besar juga space untuk ikan. Bisa sedikit mendapatkan sinar matahari nanti, kalaupun di area kolam portable ini nanti dipenuhi oleh tanaman azolla kalau nanti perkembangannya bagus ya sobat ya. Nah seperti ini. Di area kolam yang paling atas ini kita baru memasang atau bikin 2 kolam portable gitu ya. Ada kolam di dalam kolam gitu ya. Ibarat kata ada tim di balik tim tuh. Mensreanya dari sana dulu Pak Hong ya, Pak Hong ya. Jadi azas pemanfaatan 2 fungsi ya. Fungsi untuk pengembangan dan budidaya ikan, dan juga fungsi untuk budidaya pakan penunjang maupun pakan alternatif untuk bibit dan juga tanaman azolla ini ya. Nah ini satu lagi di kolam bawah ini, karena ukuran kolamnya lebih kecil dibandingkan ukuran kolam kita yang pertama tadi,
memang untuk kolam portable yang kita bikin itu cuman bisa satu ya. Nanti ini tanaman kiambang yang biasa kita sebut di daerah ini nanti kita akan bersihkan. Jadi otomatis sini nanti cuman ada di area kolam portable ini adalah tanaman azolla ya. Kemudian kemudahannya juga ketika tanaman azolla ini sudah berkembang pada nantinya, nah nanti kita tinggal kasih aja pindahkan ke luar area sekatan kolam portable kita, jadi bisa langsung dikonsumsi oleh ikan. Dan manfaatnya kolam portable ini dengan adanya sekatan dan jenis apung di bawahnya kita kasih yang namanya itu apa ya, di sini sebutnya wareng lah ya, atau jaring hitam seperti ini. Jadi ikan-ikan itu tidak bisa menembus atau memakan langsung tanaman azolla kita. Nah, jadi sama-sama safety lah sobat. Oke, seperti itu. Berarti keramba nih ikan di dalamnya Di mana? Nih. Di kolam portable ini nanti itu Pak Hong kita akan budidayakan jenis azolla. Ada tuh beberapa baru yang kecil-kecil tuh, tanaman yang kecil-kecil. Bukannya berarti ini pemisah ikan besar dan yang kecil ya? Bukan, ini adalah kolam Untuk portable azolla. Azolla aja. Ya azolla, karena itu Pak Hong azolla Kenapa ini dibuang ya? oh, ini kiambang. Kiambang itu sebenarnya awalnya fungsinya untuk kita adalah pembersih air. Kemudian karena pertumbuhannya cukup signifikan, jadi juga menghambat area kolam kita itu dari sinar matahari. Ini kenapa kosong Nah ini Pak Hong, kemarin kita sudah melakukan penyortiran dan juga pengeringan. Pertama recovery kolam, karena ada bagian kolam yang kita anggap dan diduga itu merembes atau bocor ya. Nah bocor, nanti kita recovery kolam. Yang kedua mindsetnya kita, karena kita udah mencoba skala kecil tentang budidaya lele nih ya. Ini khusus lele ya? Ini lele, pertumbuhannya sangat bagus. Jadi kita berinisiatif nanti kolam yang satu lagi kita lakukan proses pengosongan ini kita isi juga dengan jenis ikan lele gitu. Jadi kuantitas atau banyaknya jumlah ternak ikan lele kita nanti makin bertambah ya, bukan di area yang kecil ini aja. Boleh kita lihat ikannya? Boleh itu ada apa ya, serokan itu apa. Nah, ini udah bisa ini untuk kapasitas 1 kilo 10 ekor tuh udah ada. Belum ya guys. Kuantitasnya itu di dalam ini sekitar 10 kilo nih, ada sekitar 80 ekor. Nah itu dia, ini adalah ikan lelenya. Gak apa-apa kalau dinaikin ke atas lagi, dia cukup bandel gitu ya. Nah, ini sudah banyak ini, maksudnya udah ada beberapa yang bisa kita panen lah ya, untuk nanti dijual ke pical lele lah ya, pical lele atau masyarakat kita yang juga doyan dengan ini lele ya. Dia udah takut itu Pak Hong, sebelah sana lagi tuh. Nah ini juga ada instalasi air ya, nanti kita pasang juga ini. Jadi ada mini air mancur gitu Pak Hong, kurang lebih ada 5 lubang lah gitu ya nanti ya, di pas meeting point yang warna orange ini. Nah, seperti ini kan. Nanti Ya, ada tadi tuh udah berapa bulan Pak? itu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan itu ukuran yang paling kecil, karena memang pemerataan untuk jenis ikan ini harus dilakukan sebenarnya proses penyortiran secara berkala gitu. Jadi kita mendapatkan bobotnya yang bisa nanti sama besar semuanya gitu. Oke sobat, sekali lagi, nah ini dia area kolam kita. Ini masih proses pengosongan dan pengeringan kolam, karena kita beberapa hari ke depan akan melakukan proses nggak apa-apa Hong, dikeluarin aja itunya apa, diangkat keluar juga nggak apa-apa itu. Ini mau dibuang juga nanti itu kebanyakan. Nanti daripada kita tanam jenis kiambang ini yang tidak begitu diminati oleh ikan, lebih baik kita tanami aja nanti jenis tanaman azolla. Ini azolla ini dibeli atau gimana? Dulu awal-awal kita budidaya azolla ini memang kita pesan langsung dari daerah Jombang ya, kita paket. Cuman sekarang karena ada juga beberapa rekan peternak yang dulu sempat di sini pingin mengembangkan juga, kita bagi dah tuh. Kebetulan waktu itu kita budidayakan di sana ya, di kolam bebek ini azollanya. Ternyata kita cukup kaget dan shock tentang perkembangan jenis seafood atau keong ya. Dia sangat ini ya, doyan sekali dengan tanaman azolla itu. Jadi cepat punah lah di sini. Nanti kita udah lakukan kemarin
pembibitan ulang terkait azolla nih. Azolla ini kita tunjukin ya nih. Meskipun kuantitasnya nggak begitu banyak, tapi perkembangannya azolla ini sangat signifikan karena termasuk dalam culture dan juga tanaman, kalau nggak salah itu jenis tanaman gangga. Dia perkembangannya cukup besar. Nah, nih cukup pesat juga. Itu berapa minggu ya? Enggak, ini baru 1 hari kemarin. Yang azolla itu bijinya tuh yang enggak, dia kayak apa, melakukan pembelahan diri lah gitu ya. Jadi kalau udah berkembang kurang lebih 8 helai daun, dia membelah diri lagi gitu ya dari akar-akar yang ada gitu kan. Nah, itu yang kecil-kecil itu adalah azolla. Yang di luar ini daun-daunnya yang cukup lebar ini jenis kiambang. Nanti kita sterilkan nih tanaman kiambang ini. Jadi fokus kita akan budidaya azolla aja. berarti kalau dilepas nih itu dimakan langsung sama ikannya. Nah, kalau kita tidak sekat dengan kolam portable, benar akan langsung dimakan nanti tanaman azolla kita sama ikan-ikannya kan. Nah, jadi nanti kita akan mengasihkan tanaman azolla ini setelah berkembang, kita tinggal serok aja, pindahkan ke luar area yang tidak ada sekatan dari kayu dan juga apa ya, jenis wareng itu ya, yang hitam-hitam ini nih, paranet lah ya. Nah, jenis paranet ini. Oke sobat, sekali lagi salam satu kandang, salam dari peternak primitif. Intinya kita selalu berkreativitas ya, berkreativitas dalam bentuk upaya memaksimalkan lahan yang sempit dan kecil, dan tetap bersemangat meskipun dalam suasana COVID seperti ini. Tetap lakukan protap 5M atau menjaga prokes kesehatan. Oke, sebelum saya tutup, Ya, ini kolam VIP-nya ya. oh ya, ini indukan sih, ikan nila lokal yang Soalnya di sini cukup besar. areanya dingin ya. ya, jadi Yang dia nanti dingin seperti goa. persembuhannya ini bisa buat area dia nanti bertelur nantinya. Nah, ketika perkembangannya sudah signifikan, nanti baru kita sortir anak-anak ikan itu, kita pindahkan ke kolam pemijahan atau pembesaran gitu Pak Ahong. Oke Pak Ahong. Dan ini bisa jadi sentral tempat belajar masyarakat juga untuk mengembangkan kolam ini ya. Ah iya. Mudah-mudahan Kadis Perikanan bisa berkunjung Ah, di sini, apalagi- memberi contoh kepada masyarakat. Apalagi sekarang Pak Ahong udah pakai baju coklat nih. Ini ini presentatif. sekedar baju nih, Pak. Ini presentatif ke Ananda. orang pemerintahan daerah nih kalau udah seperti ini. Oke, otomatis kita butuh juga banyak support system dari pemerintahan daerah maupun masyarakat luas, penggiat peternak ikan dan jenis unggas lainnya. Oke, kita tutup dulu closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.